pertama dari ayat-ayat Allah SWT tentang diperbolehkannya seseorang berbuka puasa dikala dia melakukan perjalanan ke safar. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Dapur Sehat Roja. Kesembuhan itu bismillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'da. Ikhwata Islam wa jazakumullah, sahabat Roja. Apa kabar Anda di kesempatan Rabu pagi menjelang siang yang berbahagia ini? Semoga harapan sehat selalu buat Anda beserta keluarga, dan tentunya semoga aktivitas yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan lancar tanpa hambatan. Allahumma amin. Bertemu lagi dalam program Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat bersama narasumber kita, Sensei Abu Muhammad Faris Al-Kianji Hafizahullah, yang akan menemani kita semua hingga 1 jam ke depannya. Alhamdulillah, Sensei sudah bersama kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar ya? Alhamdulillah sehat ya. Nah, ikhwati Islam azakumullah, setelah penyampaian materi, silakan nantinya dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan atau keluhan penyakit dan kesehatan di line telepon 021 823 6543. Atau Anda dapat mempersiapkan pertanyaan melalui pesan singkat di chat WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Baik, kita kembali ke Sensei. Sensei, pembahasan di kesempatan ini berkaitan dengan mencegah dan mengatasi lelah ya. Dengan racikan jeruk nipis, jahe, lada, dan kopi. Bahan-bahannya diantaranya 1 buah jeruk nipis, 1,5 rimpang jahe, setengah sendok teh bubuk lada, 1 sendok teh kopi, dan air secukupnya. Nah, berkaitan dengan mengatasi atau mencegah lelah ini, Sensei, ini apa yang harus diwaspadai dan gejala klasik itu seperti apa? Nah, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kaum muslimin, para peminat Roja dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kurnia kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan kesehatan sehingga siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, seluruh sahabatnya, dan para tabi'in, tabi'in, seluruh pengikutnya yang selalu mencintainya hingga yaumul qiyamah. Dan adapun kemudian daripada itu pembahasan mengenai ini saya rasa masih bersesuaian dengan musim-musim seperti ini. Ya. Dikarenakan kalau kita bilang hari ini itu masuk musim kering, maka kering ini akan mengeringkan rutubah. Lemah latih lesu berkaitan dengan hal tersebut, di mana seseorang yang membutuhkan energi vital, ada 2 pendapat seseorang bisa mendapatkan energi vital. Sebagaimana yang pertama disebutkan oleh Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah ketika beliau menjelaskan tentang ayat bolehnya seseorang berbuka ketika dalam keadaan safar, atau bolehnya seorang berbuka dalam keadaan sakit. Karena kata beliau rahimahullah, seseorang itu membutuhkan energi vital, menunjukkan kekuatan tubuh sehingga manakala dia hendak menggabungkan 2 kegiatan, yakni kegiatan yang satunya butuh tenaga, yang kegiatan yang satunya itu justru akan mengurangi sebab-sebab yang menjadi tenaga, maka salah satu harus dibatalkan. Di mana safar itu membutuhkan tenaga, maka ya kata beliau ya, rahimahullah, maka butuh makanan dan minuman yang diasup. Yang hendak saya bahas di sini adalah kebutuhan energi vital atau kekuatan tubuh. Pendapat beliau adalah makanan dan minuman. Makanya beliau lebih menekankan kepada bagaimana seseorang itu mengatur makannya. Wa kulu wasrubu la tusrifu, makan minumnya jangan berlebih, dan makanan yang bisa menjadikan energi vital, menjadikan kekuatan tubuh, ya, menjadikan nutrisi. Sisi lain yang disebutkan oleh Imam
As-Suyuti sebagaimana beliau mengambil pendapatnya Al-Imam Al-Mukri, dan Imam Al-Mukri mengambil pendapatnya Abu Thayyib, dan sampai mengambil pendapatnya Abu Nu'aim sampai Al-Imam Ibn Sunni. Ini kata beliau bahwasanya kekuatan tubuh itu bukan cuma dengan makanan, kita dengan udara juga. Berkaitan dengan udara. Karena kadang-kadang di saat udara pengap juga bikin lemah. Lembab yang terus-menerus akan melukai energi vitalnya, kekuatan tubuhnya. Oleh karena itu ada dua berarti kebutuhan kekuatan. Ya, ini udara. Menikmati udara yang segar. Kemudian makanan minuman yang bisa digunakan untuk menguatkan tubuh. Berkaitan dengan ini berarti seorang tabib itu kan ketika memberikan anjuran berkaitan dengan itu menyimpulkan makanan dan minuman untuk apa ketika dia menjadi energi, udara untuk apa ketika dia menjadi energi. Udara atau rih, hawa, angin berkaitan dengan paru-paru. Dan ini juga disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib ketika di Siffin, beliau mengatakan bahwasanya udara rih angin itu di paru. Dan perkataan beliau ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dan disahihkan oleh Syalbani. Ya. Jadi ketika mengatakan akal itu di kolbu, ya, kemudian rih angin udara itu ada di paru. Berarti ini juga berkaitan erat dengan pendapatnya Imam Suyuti tadi. Maksudnya kekuatan tubuh itu, udara itu dibutuhkan untuk kekuatan tubuh. Tapi di sini konsentrasinya adalah menguatkan paru-parunya, organ paru-parunya. Ya, maka para pengobat tentunya selain menganjurkan agar masyarakat itu mendapatkan udara yang bagus, sirkulasi udara yang bagus di rumah dan sebagainya. Nah, kadang-kadang kalau orang yang mengidap penyakit paru lebih nyaman atau parunya cenderung lemah, lebih nyaman tidur tidak di ruangan yang sempit gitu ya. Entah itu ber-AC, entah itu tidak ber-AC. Itu lebih enak tidur di ruangan bebas. Seperti ini misalkan tidur di ini kan ruangan besar, ruangan besar. Itu lebih terasa nyaman gitu. Nah, ini karena berkaitan dengan udara yang dibutuhkan oleh dia. Tapi bukan tapi tujuan utamanya adalah menguatkan paru. Entah itu dengan udara yang bersih, entah itu dengan asupan. Ya kan? Menguatkan paru. Ya tetap saja kan nggak mungkin kalau misalkan seseorang itu punya sementara waktu punya rumah yang lembab, kemudian belum punya dana untuk merenov kan. Betul. Harus ada masa jadi diambrukin dulu nih rumahnya kan, nggak bisa gitu juga kan. Paling tidak harus memberikan solusi, setidaknya menguatkan paru dari sisi asupan yang digunakan. Ini yang kedua tadi. Yang pertama tadi pembahasan tentang Ibnu Qayyim, energi vital itu berasal dari makanan dan minuman. Seperti kekuatan itu, haroroh itu berasal dari rutubah. Pijakannya itu rutubah. Maka yang digunakan adalah makanan juga. Ya. Makanan dan minuman digunakan untuk menguatkan, mengatasi lemah, letih, lesu, lelah gitu ya. Itu atau meningkatkan energi vital, mengatasi lelah, lemah, letih, lesu, meningkatkan energi vital dengan makanan tadi. Kalau kemudian tadi pendapatnya Suyuti dengan udara, kaitannya dengan paru, maka obat yang digunakan harus menguatkan paru. Berarti yang menguatkan paru, yang menguatkan tubuh dari sisi nutrisi. Jadi karena bisa jadi orang yang kelelahan itu karena kurang gizi. Ya. Dan orang kurang gizi itu nggak mesti mungkin karena dia kurang makan. Nggak mesti. Ada kalanya ada orang yang kaya makannya di hidangan mejanya itu ada daging, ada sayur, ada ikan, cumi, udang, kerang, lengkap itu ya. Kemudian sayur, buah. Tapi pada saat pencernaannya tidak bisa mencerna, itu tetap saja kurang gizi. Dan saya punya teman dan pernah menemui seorang teman yang kaya raya, kemudian divonis oleh dia sakit, divonis oleh dokter kurang gizi, gak terima dia rumahnya, gak terima. Karena kekayaannya dia itu boleh dibilang penghasilan 1 bulan itu bisa buat beli rumah sakit ya. Masya Allah. Ya kan?
kata beliau gitu ya. Makanya waktu memang benar makanan kesehariannya beliau itu luar biasa. Tapi ketika pencernaannya nggak bisa mencerna, benar kata Al-Imam Ibnu Qayyim, tidak bisa menjadi energi vital. Walaupun dia hidup di perumahan yang mewah, kemudian otomatis banyak tumbuhan, udaranya bagus. Tapi tetap saja basicnya organnya harus bisa ya membuat itu sendiri. Nggak luar mendukung belum tentu bisa ketika tubuh kita tidak bisa menerimanya. Ya, artinya tubuh kita pun harus dibentuk dulu, diberikan kekuatan dulu. Kita ini dulu. Kita racik ya. Cek dulu baru kita jelasin. Ini kita langsung air dulu ya. Kita masukkan airnya. Kasih air. Sebenarnya ya wedang jahe ya. Iya. Ya. Tapi ada kopinya. Ya, ini airnya sudah cukup. Lagi. Iya, nggak apa-apa. Cukup. Cukup. Karena kalau kita ngeliat airnya nih, kalau 1 gelas kan paling jahenya 2 gitu. Betul. Kan. Ini kan ini dibikin banyak. Emang kayaknya tukang angkringan jadi kayak gini ya. Nah, kita bikin jahenya yang agak banyak karena jahenya agak gede nih soalnya ya. Iya, jahe gajah ya. Jahe gajah, tapi kalau jahe berat sedikit aja ada pedasnya. Ya. Nah, kemudian ladanya yang biji. Yang biji. Oke. Ini aja. Tapi kalau bubuk juga bisa. Bubuk juga. Pakai bubuk juga bisa. Ini biar kelihatan ya, orang kelihatan. Oke. Kalau kita itu pakai ladanya. Kalau bubuk nanti dikira bubuk apa. Sampai mendidih dulu nanti. Sampai ini mendidih baru kopi dimasukkan. Oke, siap. Untuk ininya? Iya, sama jeruk nipisnya nanti ya? Kalau pas udah dihidangkan. Oke. Masukin dulu, saya ambil airnya dulu. Ya. Ini bahan-bahannya juga mudah didapat. Gampang. Ya, insya Allah. Ini jeruknya kayaknya lagi bagus nih. Bagus, gede-gede ini. Gede-gede. Ya. Musim kering itu memang musim buah ya. Tuh, banyak airnya banyak. Ya, airnya banyak. Nanti kalau udah ini aja. Oke, sudah mendidih ya. Ya, udah mendidih, diangkat baru nanti kita masukkan kopi sama ini air jeruk. Sip. Oke. Oh, ini nanti untuk itu ya? Nah, iya, nggak apa-apa. Sip. Oke, kita lanjut. Lepas dulu. Sambil nunggu apa? Mendidih. Mendidih ya. Yang pertama, Ya. kalau di sini urutannya Dari jeruk nipis. Nah, jeruk. Tapi jahe. Pokok utamanya kan jahe ya? Oh, jahe. Nah, Ya, iya kan? Bapak kita bahas jahe dulu. Kita jahe dulu. Jahe sering kita bahas ya. Untuk mengingatkan saja, jahe itu berasal dari Asia Tenggara konon kabarnya. Dan di Yunani tercatat tentang pemanfaatan jahe semenjak tahun 1 Masehi. Dan pada abad pertengahan yaitu abad 14 di Eropa itu telah memanfaatkan jahe sebagai bumbu masak ataupun jamu. Eropa nih ya. Itu sebagai jamu juga. Dan pada abad ini pula di abad 14 itu harga jahe setengah kilonya setara dengan 1 ekor kambing. Setengah kilo. Setengah kilo. Wajar dong orang Eropa kesini mau minta jahe. Iya kan? Ya, dalam bahasa politik namanya menjajah, ya kan. Tapi datang dari sana situ maunya minta jahe, gitu kan? Kalau tetangga kan minta namanya. Kalau tetangga itu minta. Karena demikian berperan dan berharganya rempah-rempah. Masyarakat pada waktu ini makanya kan keliling. Portugis sampai Indonesia kan? Iya kan? Abad 15. Abad 15 perang dengan Demak itu kan abad 15 ya. Sampai 16. Karena demikian manfaatnya. Masyarakat pada waktu itu manfaatkan rempah dan rimpang itu untuk menambah cita rasa masakan yang kurang enak tetapi bergizi sehingga bisa dikonsumsi. Kadang ada makanan yang memang nggak enak. Jadi butuh bumbu gitu kan. Nggak kayak kambing lah. Kambing dibakar saja kan enak. Ikan dibakar saja enak. Tapi ada beberapa hal yang nanti kalau dimanfaatkan tidak enak. Dan
jahe dari sisi pandangan pemanfaatan jahe pada masakan dapat menghilangkan bau daging domba yang mentah, bau ikan, meningkatkan aliran darah. Kalau dimasakan, pelancar aliran darah, menghilangkan racun, membantu pencernaan. Racunnya racun makanan. Gitu. Kemudian dari sisi karakter, jahe ini jahe segar kan. Jahe segar ini rasanya pedas, sifatnya hangat. Sebenarnya berbeda dengan jahe bubuk. Makanya ketika jahenya segar, saya gunakan juga lada segar. Lada butir gitu ya. Biar sesuai. Ya, kita matiin dulu. Dimatiin ya? Nggak apa-apa, matiin ya. Oke. Matiin. Ini sudah mendidih. Ya, matiin saja. Nah, kita ambil ini. Diaduk lagi. Diaduk, kemudian masukin ini. Pakai ini aja nggak apa-apa. Oke. Yang gampang. Terus kasih ini. Yang jeruk. Oke. Sip. Tinggal kasih madu. Diaduk, hidangan sekalian sama itunya. Langsung ya? Nggak usah pakai ini ya. Oke. Iya kan? Langsung aja. Iya, keren kayaknya ini. Oke. Gaya saya maksudnya. Ya. Iya. Apa mau di sini? Nggak usah lah ya. Nggak apa-apa. Sini Langsung aja. Kasih madu baru. Oke. Nanti kalau mau mengkonsumsi minum. Madu kalau sudah agak ini ya dingin. Sebenarnya sekarang Bisa. juga boleh. Coba Iya. kasih madu boleh. Kasih Soalnya kalau madu. nggak kasih madu kan kurang. Nggak ada manis-manisnya ya betul. namanya. Coba. Iya. Ini madunya flip ya, mantap. Lebih banyak ya. Iya. Oke. Sip. Jadi cepat habis madunya. Dari kemarin nggak bisa habis. Nanti nggak beli-beli nanti. Pedas. Pedasnya itu memperlancar peredaran darah, meningkatkan energi vital sehingga mengatasi mual lesu, dan hangatnya itu menghangatkan tubuh, menghilangkan hawa dingin. Karena sekarang ini dingin. Iya, betul. Gitu ya. Jadi khasiatnya secara umum jahe yang segar ini menghangatkan badan, membantu menstimulasi sirkulasi darah atau peredaran darah, yang mengakibatkan seorang menjadi lemah letih lesu, meningkatkan tekanan darah, jadi mencegah lelah, meningkatkan keluarnya keringat, membantu menurunkan temperatur pada saat demam dan meredakan mual, muntah, masuk angin. Masuk angin juga begitu kan. Membantu pencernaan makanan, melembut. Jadi tadi seperti yang saya katakan tadi, bisa jadi dia kurang gizi, kurang nutrisi, gampang lelah karena makanan nggak dicerna. Nah, jahe ini membantu mencerna makanan. Masya Allah. Kemudian melembutkan perut dengan ideal dan mengobati penyumbatan yang menyerang liver karena adanya sindrom dingin dan timbunan lembab, sehingga dia menghancurkan, kemudian meningkatkan energi vital hati atau liver, mengobati gelapnya mata yang diakibatkan oleh kelembapan, menguraikan sindrom angin pada kasus masuk angin, dan mengatasi gangguan usus dan lambung yang tidak bisa mencerna makanan atau tumpukan makanan. Mengobati penyakit liver dan lambung karena sindrom dingin, dan mengobati demam yang menggigil akibat angin, dan melegakan energi pertahanan tubuh bagian luar, artinya mencegah angin masuk ke dalam. Makanya seringkali orang yang kayak angkringan itu jahe malam-malam, karena malam angkringan malam ya. Iya. Biasanya. Atau wedang-wedang yang ada jahenya kayak bajigur gitu ya. Bajigur, betul. Kemudian wedang jahe di daerah-daerah yang dingin itu muncul di malam hari. Nggak mungkin di Tanjung Priok siang hari habis bongkar ikan gitu ya, atau bongkar barang ya, Tanjung Priok ya, atau Muara Angke, minum jahe. Wah, keren gitu ya. Memperkuat energi pertahanan tubuh bagian luar sehingga mengusir dingin dan angin. Meluruhkan dahak yang mengakibatkan paru-paru menjadi lemah, serta lemah pula energi vitalnya dan lemah pula badannya, dan mengakibatkan gampang lelah. Menyebarkan dan membuyarkan peredaran energi vital dan darah, dan menawarkan racun pada herba lain atau tanaman-tanaman lain. Secara umum digunakan untuk melancarkan sistem kinerja paru-paru, dari paru ke kulit, kemudian mengolah energi vital, kemudian juga lambung, berarti dalam hal ini membantu mencerna makanan, limpa mencerna makanan, mendistribusikan makanan. Karena bisa jadi dicerna tapi nggak didistribusikan, jadi tumpukan. Sehingga bagus digunakan untuk merangsang keluarnya keringat, membebaskan penyakit yang datang dari luar, menghangatkan perut, menghentikan mual, menambah hangat, menghentikan batuk, menawarkan racun, dan juga meningkatkan energi vital dan kekuatan pada tubuh. Secara umum demikian.
tidak saya bahas tentang kandungannya banyak sekali sebenarnya. Kandungan kimia dan efek farmakologinya banyak sekali. Ada kandungan air, ada kandungan protein, ada kandungan lemak, ada karbohidrat, ada serat, ada abu, ya, ada minyak atsiri dan seterusnya. Bahkan ada limonen, ada banyak sekali kandungan, ada borneol, ada linol, ada vitamin A, B, C, asam organik, ada alisin, alin yang biasanya ada pada bawang. Ya, ada juga di sini, ada kurkumin juga yang ada juga pada kunyit. Jadi kandungannya banyak sekali. Jahe yang pertama, kemudian jeruk, ya. Jeruk nipis. Kalau tadi jahe itu digunakan untuk melancarkan peredaran darah, jeruk yang asam ya, jeruk nipis yang konon kabarnya berasal dari Kepulauan Hindia Timur, dan di Indonesia tanaman dapat ditemukan pada ketinggian 1 meter sampai 1000 meter di atas permukaan laut. Dan jeruk nipis ini, para ahli berpendapat jeruk ini merupakan, ada yang mengatakan, selain ada yang mengatakan dari India, ada yang mengatakan dari Tionghoa Selatan, yakni Yunan. Karena bangsa Yunan, Cina Selatan ini sampai ke Indonesia, kata para ahli sejarah, itu sekitar 3000 sampai 1500 tahun sebelum Masehi. Makanya ada yang mengatakan nenek moyang kita dari Yunan, dari bangsa Tiongkok Selatan, bukan Tionghoa. Kalau Tionghoa itu orang Cina yang sudah ada, ya tidak terletak di Cina. Dan diyakini ada juga yang mengatakan jeruk itu berasal dari India Selatan, yang dari sana terus dibawa ke dunia barat oleh Vasco da Gama pada tahun 1498. Pada prinsipnya entah itu India, entah itu Tionghoa, karena pada saat itu orang yang membawanya itu punya keyakinan filsafat yang sama, yang membawanya. Makanya ada yang mengatakan mungkin dari India, mungkin juga dari China. Ya, dari Yunan, Cina Selatan, karena keyakinan filsafat yang sama pada saat itu. Ya. Dan filsafat Cina, salah satu filsafat Cina yang sampai ke Indonesia, ya asalnya dari India pula. Ya. Kemudian jeruk ini sifatnya dingin, rasanya asam, kelat, jeruk nipis. Nah, kalau tadi jahe itu memperlancar peredaran darah, kalau jeruk ini mempertahankan kualitas darah, mempertahankan kualitas rutubah agar tidak terkontaminasi oleh angin atau emosi, sehingga menjadi timbunan dahak. Memperbagus kualitas makanan. Jadi makanan yang masuk yang ada itu benar-benar murni menjadi nutrisi. Artinya tidak berubah karena serangan angin, dan tidak berubah karena adanya emosi. Sesuatu yang datang dari luar ataupun sesuatu yang datang dari dalam. Sehingga dia mempertahankan benar-benar menjadi gizi dan nutrisi. Sehingga dia bermanfaat untuk mempertahankan rutubah, mempertahankan energi vital agar tidak terkontaminasi ya dengan hal lain. Klasik mengatakan angin baik dari dalam ataupun dari luar. Maka dia menekan mempertahankan energi vital, menguatkan energi vital, dan mengukuhkan rutubah. Mengukuhkan. Jadi kalau ini gizi nutrisi itu kokoh, mengokohkan. Kokoh artinya di sini kalaupun kena angin enggak mudah goyah. Enggak jadi. Biasanya kadang-kadang orang makan kalau kena angin ya mencret. Jatuh. Ini enggak kokoh, tetap menjadi nutrisi. Begitu ya. Banyak makanan yang dikasih jeruk, yang kadang-kadang ada banyak lemaknya, ya kan? Itu tujuannya biar apa yang ada dagingnya itu menjadi nutrisi, gitu. Ya. Soto kan mesti kan. Dagingnya itu bisa menjadi nutrisi, sayurnya itu tetap menjadi nutrisi, gitu ya. Tetap seperti itu. Kandungan tentunya banyak, limonen, flavonoid, ya, kemudian vitamin A, vitamin B, vitamin C, kalsium, fosfor, besi, kandungan banyak. Kalau sifat yang susah diklik di media, tapi kalau kandungan banyak sekali disebutkan di media. Maka buah jeruk ini biasa digunakan untuk mengatasi batuk karena kelemahan paru, sehingga lemah, letih lesu, lelah, demam panas pada malaria, demam pada anak, haid tidak teratur, flu atau influenza, ketombe, obat luar, mengatasi lendir di tenggorokan, melangsingkan badan, mengatasi nyeri tenggorokan, nyeri haid, kemudian meningkatkan stamina, menghilangkan lemah, letih, lesu, letoy, lemah, lunglai, ya, dan juga mengatasi rematik. Secara umum demikian. Kemudian kopi ya, Kak. Terakhir lada. Oke. Benih kopi Arabica pertama ditanam di Jawa oleh Belanda pada tahun 1696. 15 tahun setelah masa penanaman, Bupati Cianjur namanya Arya Wiratanu
Kalau Jawa Aryo. Aryo, Kan ini Sunda Arya Wiratanu. Mengirimkan sekitar 4 kuintal kopi ke Amsterdam. Ekspor kopi tersebut untuk pertama kalinya memecahkan rekor harga dalam lelang di sana. Oh, Indonesia pernah berarti mencetak rekor di abad 17. Abad 17 ya. Dan pada tahun 1726 sebanyak 2,145 ton kopi asal Jawa membanjiri Eropa sehingga menggeser kopi mocha dari Yaman. Berarti Yaman pernah kalah. Termasuk Hawaii juga pernah kalah. Iya. Yang menjadi penguasa pasar pada saat itu di abad itu abad 17 sampai 18 itu Yaman kopi mocha, tapi tergeser oleh kopi Cianjur, ya. Masya Allah. Kopi Jawa, kopi Bandung, kopi sini Sunda, ya. Jawa Barat. Dan sejak itu kopi asal Jawa populer dengan sebutan Java kopi, ya kan? Maka istilah itu. Iya, Java. Sampai sana sebentar istilah Java kopi. Kopi merupakan tumbuhan yang berasal dari Afrika tropis katanya. Di Jawa kopi ini tumbuh baik pada ketinggian 10 sampai 800 meter di atas permukaan laut, dan kopi banyak jenisnya. Yang paling banyak ditanam adalah jenis robusta dan juga jenis arabica. Ya, kopi dibudidaya kalau ini terserah ya, mau pakai arabica mau robusta itu boleh-boleh saja. Adanya apa gitu ya. Kopi dibudidayakan besar-besaran oleh rakyat seluruh Nusantara, ditanam di pekarangan dulu ini, di pekebun, ya, berbanyak dengan biji, ya, dan Nyonya Kloppenburg orang Belanda yang nyuruh nanam ini. Kopi ini ditanam di Jawa di daerah-daerah pegunungan, beberapa jenis juga mau tumbuh di daerah-daerah yang panas. Dan kopi Jawa sungguhnya bukan lagi produk massa, kan, tetapi barang luar biasa. Karena kopi yang dihasilkan di Jawa diekspor terutama adalah robusta di zaman itu. Ini abad 19 sampai abad 20. Ya. Kopi sebagai lambang minuman menggairahkan, ya, walaupun pada orang-orang yang lemah lambungnya tidak tahan terhadap kopi. Ya kan? Dan kopi yang dibuat dengan menggunakan air dingin tidak terlalu merugikan bagi lambung dibandingkan dengan air yang panas. Makanya dulu orang-orang kelas itu selalu menganjurkan agar menyeduh kopi itu paling tidak jangan sampai 100 derajat Celcius. Makanya tadi dikecilkan ya, dulu ya. setelah mati, ya kan, matikan dulu, kemudian masukkan air jeruk dan kopi, karena walaupun dia tadinya 100, ketika udah kemasukan air lagi kan jadi nurun. Ya. Maksudnya begitu, dan turun dimasukkan kopi. Ya, walaupun saya lebih suka menggunakan air kopi itu 80 derajat. Ya, tidak sampai 90. Demikian. Kopi itu sifatnya dingin. Ya. Ada yang mengatakan panas loh ya. Ada yang mengatakan panas. Nanti kok ada yang mengatakan dingin dari sisi materi. Ya. Katanya kopi panas. Iya kan, nyeduhnya pakai air panas, gitu ya. Gitu kan? Iya. Katanya nyeduh pakai air panas, diminum panas. Berarti kopi sifatnya panas karena diseduh pakai air panas. Kalau diseduh pakai es ya dingin. Kalau nggak diseduh dingin, gitu ya. Makanya kita lagi bicara sifat aslinya. Jadi ada sebagai contoh ada juga para ahli yang membicarakan tentang sifat asli. Contohnya Muqayyim mengatakan darah sifatnya dingin. Ya. Imam Suyuti mengatakan darah sifatnya panas. Loh, kok berselisih? Yang benar jangan bawa mazhab Hambali yang dibawa Muqayyim, yang diikuti Muqayyim, atau mazhab Syafi'i yang diikuti Imam Suyuti. Enggak. Kalau nggak belajar memang susah kalau cuma baca buku. Harus ada gurunya. Al-Imam Al-Qayyim itu berbicara atas dasar beliau berbicara itu di buku Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud. Ketika lagi berbicara tentang materi-materi. Ya. Bicara materi. Imam Suyuti lagi berbicara di bidang pengobatan. Jadi melihat darah dari sisi kinerja. Kalau darah berhenti ya mati. Beku semua seluruh tubuh itu. Dingin kan berhenti. Imam Suyuti lagi bicara tentang di mana baca bukunya di mana gitu ya. Kalau nggak belajar emang susah. Emang kadang-kadang butuh guru ya. Kalau nggak ada gurunya ya gitulah. Maksudnya membersihkan panas, kemudian menawarkan racun, dan pahitnya berkhasiat mengeringkan, merangsang diare. Ya, secara umum kopi ini bekerja untuk meningkatkan energi vital dan mengeringkan dahak reak yang menyebabkan timbunan lembab sehingga orang berat untuk menggerakkan badannya. Maunya tidur saja. Lelah letih lesu kan alhasil kalau orang lemah, lelah letih lesu alhasil adalah
rebahan saja. Mager. Nah ini enggak. Ini baik kaum rebahan, kopi itu meningkatkan energi vital. Semangat baik kaum rebahan maupun kaum yang memang ada Aktif. timbunan. Ya. Efek farmakologi. Kita bicara penelitian karena kopi jarang dibahas, maka saya bicara juga tentang penelitian. Ada kandungan kafein. Senyawa kimia turunan santin dan kafein itu merupakan senyawa kimia alkaloid yang dikenal sebagai trimetilsanti. Kafein bekerja dalam tubuh dengan mengambil alih reseptor adenosin dalam sel saraf yang akan memacu produksi hormon adrenalin. Ya, jadi nggak memacu adrenalin itu nggak cuma naik kora-kora itu ya. Tapi minum kopi itu meningkatkan hormon adrenalin. Kemudian kafein dapat menimbulkan rangsangan dalam susunan saraf pusat, yakni otak, sistem pernafasan. Kan tadi bicara Imam Suyuti energi vital itu berdasarkan udara, pernafasan. Serta sistem pembuluh darah dalam jantung karena meningkatkan harorah, meningkatkan harorah pada jantung. Itu berarti meningkatkan energi vital. Tidak heran jika setiap minum kopi dalam jumlah yang wajar, dalam kurung artinya 1 sampai 3 cangkir dalam jumlah yang wajar. Tubuh kita akan segar. Masya Allah. Ya. Hilang lemahnya, hilang letihnya, hilang lesuknya, kemudian nampak bergairah dan daya pikir pun lebih cepat. Makanya kadang-kadang orang kalau kerja malam di kopi kan, sambil bukan cuman betah meleknya, karena saya kalau susah tidurnya minum kopi langsung tidur gitu kan. Tapi ya itu tadi daya pikir lebih cepat, bergairah, tubuhnya tetap segar, tetap bergairah, tetap semangat, daya pikirnya lebih cepat, tidak mudah lelah, tidak mudah ngantuk, kan gitu maksudnya. Dan kafein juga sering dijadikan salah satu bahan pelengkap obat sakit kepala karena mampu mempersempit pembuluh darah ke otak sehingga pelebaran pembuluh darah di daerah otak menjadi penyebab sakit kepala bisa diatasi dengan kopi tadi. Makanya ada teman saya mengatakan sebelum tidur ngopi dulu. Ya, sebelum kerja ngopi dulu. Mau melek ngopi, mau tidur ngopi. Kalau ini biasa ngopi begitu, saya juga begitu. Saya kalau rapat mau dulu masih masa remaja. Itu kalau mau rapat itu ya bisa ngopi. Ngopi dulu, kalau enggak. Kalau rapat mikir program sebagainya, itu kalau enggak ngopi ya otaknya kayak nggak jalan. Kayaknya nih, ini kayak agak buntu. Ngopi dulu dah, bikin kopi baru lanjut rapatnya. Mau tidur, wah ini kayaknya mau tidur kok badan nggak enak. Ngopi dulu dah. Makanya mau tidur ngopi dulu, mau kerja ngopi dulu, mau begadang ngopi dulu. Kemudian mekanisme kerja kafein dalam tubuh menyaingi fungsi. Ini penelitian loh ya, bukan cuma pembicaraan pengobat klasik. Menyaingi fungsi adenosin, salah satu senyawa yang dalam sel otak bisa membuat orang cepat tidur. Di mana kafein ini tidak memperlambat gerak sel tubuh, melainkan akan membalikan semua kerja adenosin sehingga tubuh tidak lagi mengantuk, tapi muncul perasaan segar, sedikit gembira. Ada gembiranya juga di sini. Matanya terbuka lebar, jantungnya berdetak lebih kencang, tekanan darah naik, otot-otot berkontraksi dan hati akan melepaskan gula aliran darah yang akan membentuk energi ekstra, energi tambahan. Ya kan? Itulah sebabnya berbagai jenis minuman pembangkit stamina umumnya mengandung kafein atau kopi, ya kan? Dan juga sebagai antioksidan, karena mengandung metilpiridinum, meningkatkan mood, mental, kewaspadaan. Jadi ngopi biar waspada dan kemampuan kognitif dan meningkatkan daya tahan tubuh serta performa fisik. Meningkatkan performa. Kayaknya keren itu dari ngopi berarti ya. Sebagai penghilang rasa sakit, antioksidan, mencegah batu ginjal dan batu kantong kemih, mencegah sembelit, mengurangi risiko penyakit rematik, mencegah sembelit. Nah, saya juga kalau hari ini kayaknya mau BAB ya. Biar BAB, minum kopi dulu dah. Kalau kopinya bagus, langsung BAB. Ya. Mengurangi resiko penyakit rematik, mencegah penyakit saraf seperti Parkinson, Alzheimer, dementia, dan taninnya yang ada pada kopi melindungi gigi, mencegah karang gigi, membentuk plak, serta mencegah gigi berlubang, dan mencegah kanker mulut, kanker esofagus, kanker nasofaring, mencegah kanker payudara. Apalagi menjelang menopause, wanita yang mengkonsumsi 4 cangkir kopi mampu mencegah penyakit kanker payudara. Masya Allah, ya. Keren juga ya. Santinya mencegah batu empedu, juga tuh, melindungi kulit dari kanker kulit. Jadi meremajakan, gitu ya, juga meningkatkan stamina. Jreng ya.
Bahkan menjaga diabetes. Jadi melindungi kulit, meremajakan kulit, mencegah kanker kulit. 2-5 cangkir kopi setiap hari. 3-4 cangkir kopi setiap hari itu mampu mencegah diabetes. Tapi yang nggak pakai gula. Yang pakai gula ya. Pengkopi kan begitu. Dikarenakan kandungan asam klorogenik mampu mencegah resistensi insulin. Kegunaan secara umum digunakan untuk penurun panas, asma pada orang yang kejang tuh, BAB kurang lancar, darah rendah, lemah letih lesu, desentri, gampang capek, keracunan makanan, luka bakar, mencegah batu empedu, menghilangkan kantuk, migrain, sakit kepala sebelah, nyeri pada batu ginjal, penawar racun, perut mulas, radang ginjal dan lain sebagainya. Demikian formulanya. Tapi masih ada waktu? Masih sedikit lagi waktu. Kita bahas sedikit saja nggak apa-apa. Ini bahas kopi tadi agak banyak karena memang jarang ya kita bahas kopi. Ini aja baru sedikit sekali. Saya punya makalah kopi itu banyak. Bahkan saya punya buku-buku kopi yang satu buku itu 1,5 juta harganya. Satu bukunya. Mahal-mahal buku kopi itu. Ya murah-murahnya ya di atas 200 buku kopi. Lemah letih lesu dikarenakan astenia haroroh, kekurangan panas. Makanya kali ini tokoh utamanya adalah jahe. Pendongkrak panas. Pada orang lemah letih lesu, lelah, gampang capek dikarenakan kekurangan panas pada organ-organ tubuhnya. Ya. Di antaranya adalah rasa dingin, mudah lelah, lemah, letih, lesu, gampang capek, bahkan mudah takut dengan detak jantung yang cepat. Pasien wanita tangan dan kaki dingin. Pada orang yang di atas 60 tahun, ini karena keluhannya bukan satu orang ya. Nyeri di dada, nyeri pada jantung, berdebar dengan perasaan yang tidak aman, punya keringat, kemudian mudah pingsan. Kayak ini bisa dikonsumsi. Jahe segar, boleh juga dengan kayu manis. Gandum, bayam air, ginjalnya ginjal sapi, bukan ginjal ayam ya. Kemudian lobster. Ya, ikan sarden, udang, bunga lawang, dan kurma. Ini juga efektif digunakan. Kemudian yang kedua dikarenakan astenia energi vital limpa. Ya, jadi makanan masuk, tetapi nggak bisa, dan perut bisa mencerna, tetapi tidak bisa mendistribusikan. Ya, ini gejala yang muncul selain lemah, letih, lesu, gampang lelah, disertai dengan tuli. Ya, jadi kelemahan limpa dan ginjal, energi vital limpa dan ginjal, gampang orangnya tiba-tiba tuli, diare, buang air besar sebelum subuh, sulit buang air kecil, pusing, lelah, letih, lesu, anggota tubuhnya lelah, gini. Jadi gini, duduk pun lemes, jadi kayak ngangkat tangan aja kayak beratnya. Penting ngangkat HP nggak bisa, ya nggak bisa dong. Pelupa, insomnia, susah tidur, pandangannya buram, jantungnya berdebar, telinganya berdenging, kemudian napasnya pendek, raut wajahnya menguning. Selain ini yang digunakan adalah kuning telur ayam kampung, jamur kancing, beras, seperti nasi, daging sapi, buah ceri, sarang burung, mahal juga nih sarang burung, daging kelapa, kurma, tahu, ubi merah, gula batu, apel, wortel, kentang, kerang hijau, asparagus, telur ayam, jamur putih, kemudian wijen efektif juga untuk ginjal. Ginjal sapi, hati ayam, lobster, raspberry, kemudian kerang, tripang, sekarang ada kerupuk tripang juga, udang, kemudian buncis dan kenari. Masih ada lagi? Masih. Itu tadi limpa, distribusi. Yang kedua, lemah karena energi vital pencernaan. Kalau tadi sudah bisa dicerna tapi nggak bisa distribusi. Kalau sekarang memang nggak bisa dicerna. Gejala yang muncul nyeri perut, pembengkakan di perut setelah makan, karena nggak bisa dicerna. Begitu makannya langsung bengkak. Anggota tubuhnya dingin, diare, kelelahan, lemah, letih, lesu, gerak sedikit lelah, naik tangga sedikit lelah, bahkan ngomong lelah. Juga. Jadi ya pendiamnya bukan karena memang pendiam, tapi memang karena ngomong sedikit lelah. Cegukan yang tidak teratur dengan suara yang rendah, jadi bukan cengkling gitu, tapi cegukannya rendah. Menyukai kehangatan dan suka dipijat. Ya, nggak mau ngapa-ngapain, ya, tiduran saja, sukanya hari-hari sukanya dipijat. Nyeri didorong dengan kelelahan. Jadi nyeri lelah, mau nyeri lelah gitu. Dan kelaparan. Lapar lelah. Kemudian habis lelah
kalau kelelahan sedikit lapar itu ya. Nyeri yang meningkat dengan istirahat dan makan. Bahkan habis istirahat lelah, habis makan lelah. Ini gimana nih? Yeah. Dan jantungnya berdebar, kurang selera makan, nafasnya pendek, perutnya sakit. Jadi lapar lelah, kenyang lelah. Ya, habis istirahat juga pengen istirahat lagi gitu ya. Makanya tidak tercerna, suara kembung di perut, raut wajahnya menguning dan pucat. Selain ini yang digunakan adalah sirip ikan hiu. Sirip ikan hiu. Mahal juga tuh. Iya. Kalau nggak mau ya berarti ayam. Ayam dicabein. Ya, cabe, adas, pala. Kemudian lada ini yang kita gunakan tadi. Daging kambing, kacang merah, ikan gurame, kayu manis, bawang putih. Kemudian daging sapi. Masih bisa atau cukup? Cukup. Demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya untuk sesi tanya jawab saya serahkan pada antum. Silakan. Baik, jazakallah khairan Sensei atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat. Sekali di kesempatan ini berkaitan dengan mencegah dan mengatasi lelah. Ikhwata Islam azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin berkonsultasi seputar keluhan penyakit atau kesehatan di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Baik, untuk pertanyaan pertama kita coba angkat di line telepon 0218236543. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana? Waalaikumsalam. Ya Pak, dengan Bapak siapa di mana? Di Padang, Pak Kidul. Pak Ijul di Padang. Ya, silakan Pak, langsung ke pertanyaannya. Bapak Khairul di Padang. Iya, Pak Khairul di Padang. Ya, Khairul. Dairul. Ya. Pinggang saya sakit. Pinggang sakit, kemudian? Yo. Sudah berapa lama, Pak? Sampai ke kaki, lutut. Udah lebih setahun. Sudah lebih dari setahun. Baik. Usia berapa, Pak? Terus ke kepala sakitnya. Baik. Usia 63. Usia 63 tahun. Baik. Baik, itu saja Pak keluhannya? Ya. Ya, mohon ditunggu jawaban dari Sensei. Telinga mendengung. Telinga juga berdenging. Oh. Baik. Baik Pak, terima kasih atas interaksinya. Mohon ditunggu jawaban dari Sensei. Nah, silakan Sensei. Ya. Sebenarnya itu kaitan dengan tadi yang kita bahas juga ya, dan betul. Yang perlu diketahui juga pembahasan tentang gangguan telinga dingin, telinga denging, diantaranya pernah kita bahas di awal-awal musim kering kemarin, sekitar masuknya tanggal 22 Juni masuk musim kering pertama. Itu sudah kita bahas, diwaspadai bagaimana anginnya itu bisa menyerang ginjal, kemudian berkaitan dengan esensi, kurangnya esensi bisa menyebabkan telinga denging, nyeri tulang, kemudian gigi dan seterusnya, gitu ya. Dan itu satu kaitan, pinggang sama telinga. Kurangnya esensi dari ginjal bisa menyebabkan lemah pinggang, gangguan pinggang, nyeri pinggang, kemudian telinga denging, bahkan tuli mendadak. Sebenarnya tadi juga kita sudah membahas ada dua tipe. Ya, kalau seseorang itu tabiatnya panas, maka yang paling benar, yang paling baik adalah mengkonsumsi makanan yang hangat seperti ini yang kita racik. Makanya kadang-kadang jahe sering digunakan juga untuk sakit pinggang, kencur juga sering digunakan untuk sakit pinggang. Oleh siapa? Oleh orang yang tabiatnya panas. Sementara orang yang tabiatnya dingin, karena obat itu kan mengembalikan ke tabiat awal, atau karakter awal, atau sifat manusia awal pada dasarnya, sifat dasar manusia. Ya. Kalau seseorang itu sifat dasarnya dingin, maka yang dibutuhkan dia berarti buah apel hijau, apel hijau di jus kemudian diminum. Loh, terus bagaimana agar kita mengetahui seseorang itu bertabiat panas atau bertabiat dingin? Setidaknya minimal ada beberapa ciri. Di antaranya ketika seseorang itu lebih cenderung gemuk, itu biasanya tabiatnya nggak panas. Gemuk ya. Tapi kalau seseorang itu lebih cenderung kurus, berarti tidak dingin, lebih cenderung ke panas. Gitu.
Makanya kadang-kadang ketika seseorang itu gemuk, terkadang badannya udah hangat. Makanya pertahanan, sehingga ketika seseorang itu gemuk, tabiat aslinya itu dalam aslinya itu dingin, makanya dia tidak butuh asupan yang panas karena tabiatnya dingin. Dia menyukai kembali ke tabiat asalnya, dingin juga ya. Atau bisa juga dikarenakan kesukaannya. Kalau orang itu sukanya minum air hangat, sukanya minum air hangat, maka jahe lebih baik digunakan untuk mengatasi pinggang yang pegel. sakitnya. Tapi kalau kesukaannya kok minum air dingin, maka jus apel lebih baik digunakan. Iya kan? Karena kalau keseharian dia minum air hangat, berarti tubuhnya dia butuhnya yang hangat. Kok kemudian dikasihnya jus apel, kan dingin ya? Tidak sesuai, bahkan bisa terjadi perkumpulan tabiat yang tidak sama. Ada tabiat baru ya. Oh, ini apa ini? Biasanya minumnya hangat kok ini. Gitu kan. Kalau orang yang biasa, sama aja dengan orang yang biasa minum air hangat, teh hangat ketika habis makan, tiba-tiba dia pesan es teh. Ya, apa ini? Tubuhnya kan apa ini? Betul. Jadi begitu. Nah, jadi ada dua resep tadi. Bisa minum ini, resep ini. Kalau memang bapak itu kesehariannya minum air hangat, lebih suka air hangat. Tapi kalau bapak ini enggak, saya nggak tahan terhadap air hangat. Saya sukanya air dingin. Berarti minum jus apel. Demikian mudah-mudahan langkah penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lain selanjutnya. Baik, jazakallah khairan sisa atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Pak Dairul yang ada di Padang, Sumatera Barat. Nah, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin berkonsultasi seputar keluhan penyakit atau kesehatan. Ya, silakan. Nah, baik, terputus. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sinsi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Ummu Abdillah, tidak disebutkan ya tempatnya. Bukan Mamuju berarti ya. Biasanya Mamuju masih. Nah, usia saya 54 tahun. Akhir-akhir ini punggung terasa tidak nyaman, pandangan mata seperti ada titik-titik hitam, telinga kadang berdenging, jalan sebentar nafas sudah ngos-ngosan, sering BAB sebelum subuh tapi tidak lancar. Qadarullah saya alergi rimpang, daun salam, brutowali dan habatus sauda. Dan ya, ini kalau minum atau makan itu telapak kaki agak gatal. Kalau minum yang tadi yang disebutkan alerginya, ini mohon solusinya sih. Jazakallahu khairan. Kalau alergi berarti nggak usah minum. Ya, apa yang kita alergi itu nggak perlu. Tapi dia keluhannya apa? Keluhannya tadi ada beberapa ya, pandangan mata seperti ada titik-titik hitam, kemudian telinganya berdenging. Iya, tapi terus jalan sebentar, nafas ngos-ngosan. Alergi terhadap rimpang gitu ya? Iya, alergi terhadap rimpang, daun salam, sama kunyit brutowali. Iya, termasuk kunyit mungkin. Ini luas ya, kalau rimpang itu luas loh. Termasuk kare itu mengandung rimpang. Oh gitu. Nah, iya kan? Iya. Kare mengandung rimpang. Banyak sekali masakan yang mengandung rimpang karena kunyit itu masuk kategori rimpang. Ya, ikan dan sebagainya juga mengandung rimpang karena jahe juga rimpang, kunyit juga rimpang. Ya, temu kunci juga rimpang. Mempunyai spesifik. Ini kurang spesifik sebenarnya rimpang yang mana yang yang tabiatnya dingin atau yang tabiatnya panas, yang tidak tahan itu ya. Karena kan banyak ya, jenis rimpang itu banyak. Ya. Maksudnya kan dia makan soto tahan nggak, alergi nggak gitu ya. Kalau makan soto nggak alergi ya berarti nggak alergi rimpang. Kalau makan kare nggak alergi berarti nggak alergi rimpang. Kalau makan mie ayam nggak alergi berarti nggak alergi rimpang. Kalau makan bakso nggak alergi berarti iya dong, itu kan ada rimpangnya semua. Betul. Itu nggak jelas, saya nggak paham betul rimpang yang mana yang dimaksud. Tapi ya sudah, nggak usah pakai rimpang. Kemudian tadi daun salam juga tidak mau. Kan tadi saya sudah bilang juga buah apel. Dan itu bukan rimpang. Bukan. Buah-buah. Di samping bisa menguatkan ginjal, mengisi esensi ginjal sehingga mengatasi gangguan telinga tadi dan yang tadi disampaikan. Bisa minum jus apel. Dan itu nggak rimpang. Iya.
Dan jus apelnya nggak usah dikasih daun salam. Jus apel tanpa gula. Tanpa gula. Mudah-mudahan bermanfaat juga bagi yang lainnya. Selanjutnya. Amin. Jazakallah khairan Sensei atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Nah, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Dari Umu Abdillah di Bekasi. Umu Abdillah di Bekasi. Silakan Umu. Ini loh, Sensei, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi ibu saya kan usia 68 tahun. Iya. Dia katakan kiri sama kaki kirinya tuh katanya suka keringetan gitu. Jadi kayak gerak-gerak sendiri gitu. Itu apa ada ramuan herbalnya enggak? Baik. Kakinya suka gerak-gerak sendiri. Kaki apa tangan? Gerak-gerak. Tangan sama kaki itu Oh, tangan suka sama gerak-gerak. Itu aja keluhannya. Keluhan ibu itu aja. Terus sama mau tanya yang pekan kemarin yang kan osteoporosis kalau diganti susu almond boleh nggak? Nggak, itu ibunya keluhannya itu aja. Iya, ibunya iya. Baik. Keluhannya itu aja. Baik, mohon ditunggu jawaban dari Sensei Ibu. Iya. Nah. Jazakallah khairan. Wah, iya. Baik, Nah. Kalau Silakan orang, Sensei. ya, orang klasik itu selalu mengaitkan dengan sesuatu yang bergerak sendiri laksana angin katanya. Mengacu kepada simbol pohon yang bergerak ada karena ditiup angin. Kenapa pohon itu bergerak? Padahal nggak ada siapa-siapa. Iya. Ya angin itu, ya kan? Iya. Pohon yang bergerak itu karena angin. Makanya setiap segala sesuatu di dalam tubuh yang bergerak, maka biasanya para pengobat klasik itu mengatakan itu karena angin. Bahkan sakit yang berpindah-pindah itu juga disebut angin. Bahkan kepala di antara sakit kepala yang masuk kategori penyebabnya adalah angin adalah sakit kepala yang muter-muter atau pindah-pindah. Begitu pula dengan rematik yang pindah-pindah juga disebut dengan rematik angin. Segala sesuatu dan termasuk suka gerak-gerak sendiri itu pun disebut karena angin. Tentunya kita sudah tahu loh. Maksudnya kalau di secara umum namanya apa sebenarnya sudah tahu ya. Tapi dalam pengobatan klasik menyebutnya karena angin karena sesuatu yang bergerak tanpa disengaja itu bukan karena ada hantunya tapi karena angin. Iya. Pohon itu gerak sendiri, itu pohon beringin. Gak apa-apa karena ada angin. Rumput aja bisa goyang, gerak, gimana sih? Beberapa hal yang bisa digunakan diantaranya satu ibu jari temu hitam. Ya, sebenarnya saya tidak suka menganjurkan obat langsung ya. Akan tetapi ketika melihat kehidupan Bekasi kan, saya tahu Bekasi kan. Ya, makanya kata Al-Imam Ibnu Qayyim kalau orang India itu menggunakan tunggal, Arab gunung menggunakan tunggal, dan Tabib Angal itu menggunakan makanan terlebih dahulu. Tetapi bangsa Romawi, Persia itu menggunakan akrobazin karena penyakitnya itu udah komplikasi. Pola makannya itu udah bervariasi. Kalau pola makannya bervariasi maka obatnya nggak bisa tunggal. Itulah atas dasar itulah kan. Ya seandainya ini kan seandainya ya, seandainya memang tidak bervariasi, maksudnya makanannya itu misalkan ya cuma sayur asem sama sambel. Semua oseng, nggak mau yang macam-macam itu. Kayak orang lama ya, orang-orang dulu, kayak saya maksudnya. Maksudnya ya obatnya nggak perlu yang aneh-aneh. Berarti bisa mengunyah kencur, bangun tidur mau tidur. Kunyah kencur. Ya, tapi kalau memang makanannya kayak seperti orang Bekasi pada umumnya, seperti masyarakat kita, lingkungan kita, ya bisa menggunakan temu hitam. Temu hitam. Satu ibu jari. Kemudian direbus pakai air sampai mendidih, kemudian saring diminum. Lakukan setiap mau tidur. Demikian mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Sebentar tadi pertanyaan yang kedua masalah ini yang kemarin ya. Yang kemarin. Bisa nggak diganti? Susu. Segala sesuatu yang diganti itu akan merubah tujuan. Tujuannya apa? Iya. Merubah itu. Betul. Ya, setiap perubahan satu saja itu akan merubah tujuan. Saya kasih contoh yang paling kecil. Ya. Saya pernah mengasih resep kepada salah seorang ustadz. Oke. Jahit 3 jari, lada 11 butir,
3 butir lada, garam sedikit, kopi secukupnya. Kemudian beliau ketika di rumah emang harus 11 ya ladanya. Coba 10. Dia begitu 10. Aku iya ya, enggak semangatnya kurang gitu. Kalau kita 13 gitu. Iya kan? 13 coba. Jadi harusnya 11 langsung lompat 2. 13. Itu 13 kemudian ternyata energi vitalnya enggak naik tapi perutnya panas. Kok enggak juga itu. 12 tetap saja enggak. Hanya begitu 11. Oh ya juga 11. Ini dia laporan. Oh Muhammad, saya udah pernah mencoba ya, ceritanya berarti penelitian gitu ya. Coba-coba. Tajribah. Penelitian. Saya udah mencoba merubah-rubah. Diturunin dan dinaikin. Tapi semuanya bermasalah. Antum kira saya ini anak kemarin sore yang bikin ramuan. Saya bikin ramuan udah pakai perhitungan. Satu ramuan saja itu bisa menghabiskan buku isi 36. Buku tulis isi 36. Itu ngitungnya itu udah lama. Walaupun saya menyelesaikan ramuan itu dalam lebih kurang 1 bulan. Itu penghitungannya itu persis biar persisi dengan situasi dan kondisi musim di daerah ini, tanah ini, cuacanya, negerinya gimana, rempang-rempang yang ada di sini, bahan-bahan yang ada di sini itu udah saya perhitungkan itu. Antum enak aja ganti-ganti. Iya bener, ternyata antum berarti udah perhitungan. Ya udahlah, dikiranya enggak, saya kira kalau 12 aman dong atau 10 aman. Ya enggak, itu sudah saya perhitungkan betul. Hitung-hitungannya gram-gram sesuai dengan kondisi karakter tubuh orang Asia dan seterusnya. Itu begitu tuh. Tadi kan bilang gayanya kalau susunya diganti dengan susu almond. Bu, lada 11 ditambah 12 aja masalah. Dikurang jadi 10 aja masalah. Itu akan berubah. Tujuannya juga akan berubah lagi. Jadi kalau sebenarnya makanya saya ketika meracik itu ya sudah pakai perhitungan yang matang. Bukan ngasal. Jadi boleh, bukan nggak boleh, tetapi berubah hasil dan manfaatnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat juga bagi yang lain selanjutnya. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Ummu Abdillah yang ada di Bekasi. Nah, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin berkonsultasi. Silakan. Ya, silakan, sudah masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana? Dengan Fitri di Bekasi. Ibu Fitri di Bekasi. Saya mau nanya, Ustadz, kalau saya pernah jatuh dari sepeda, terus pernah dipijit 2-3 kali. Kemudian sembuh dan beberapa saat saya seperti katanya saraf kejepit, begitu. Saya kesulitan setelah duduk di ubin, misalnya saya duduk di bawah, untuk bangun saya nggak bisa langsung jalan, Ustaz. Jadi harus berdiri dulu, diam, kemudian saya bisa jalan. Dan itu sudah cukup lama saya berobat, agak kesulitan untuk sembuhnya, begitu. Saya mohon masukannya. Terus kaki. Sebentar Bu, yang mengatakan saraf kejepit siapa? Terapis. Ya. Jadi karena saya pernah jatuh itu mungkin ya efek dari itu atau bagaimana? Jatuh dari sepedanya kapan, Ibu? Mungkin sekitar saat COVID, saya lupa. Sudah lama ya. 2020 2021 ya. Sembuh, cepat sembuh, tapi malah jadi saraf kejepit. Sekarang dikonsumsi apa? Saya tidak mengonsumsi apa-apa, hanya ketumbar, kayu manis, jahe sedikit, tapi saya kan nggak tahu takaran seperti itu. Itu saya mau tidur sama bangun tidur, ketumbar sama kayu manis aja, tapi memang nggak ada efeknya, nggak ada efek menyembuhkan saraf kejepit saya gitu, Ustaz. Mohon pencerahannya untuk mudah-mudahan bisa sembuh begitu, Ustaz. Baik, ya cukup sih. Ya. Baik, terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa kali saya sudah pernah bercerita tentang masalah ketika seorang terjadi kecelakaan kemudian jatuh. Makanya biasanya ketika dia datang ke seorang terapis, dia akan dibetulkan di mana daerah dislokasi.
Ya, entah itu di lutut, entah itu di tangan dan sebagainya. Ya, sederhananya keseleo lah. Maka dibetulkan keseleonya. Terkilir lah, kemudian dibetulkan terkilirnya. Akan tapi yang perlu diperhatikan di sini kaitannya. Ini ketika seseorang itu jatuh, itu ada paling tidak ada keterkaitan 2 organ. Dikarenakan emosi dan benturan. Emosi dan benturan. Ya, otomatis jatuh kan. Iya. Jatuh yang menyebabkan nyeri, kemudian diurut, itu kan berarti ada benturan yang lumayan keras. Ya, tentunya ada traumatik. Trauma itu bukan nggak harus trauma yang kita ngelihat sepeda jadi takut. Enggak kan. Jatuh dari sepeda, ngelihat sepeda takut. Nah, juga nggak harus begitu. Tapi trauma luka. Ya. Secara emosi terkejut. Ya. Kan terkejut ya? Ya, terkejut. Terkejut itu juga bisa melukai jantung dan ginjal. Minimal dari sisi melukai fungsi kerjanya. Sistem kinerjanya. Ini yang kadang-kadang dilupakan. Sistem kinerjanya. Perlu diperhatikan. Ginjal itu yang mentuani tulang. Memberikan asupan sumsum kepada tulang belulang. Jadi kurangnya sumsum itu berserak kepada ginjal. Nah, ketika seseorang itu benturan, benda keras di luar, kemudian daging, kemudian di dalamnya tulang, itu kan namanya benturan. Yang kegencat adalah daging. Kalau yang di daerah lokasi itu kemudian dibebaskan, memarnya diobati, nggak sembuh, kemudian tulangnya dibetulkan, terkilirnya, keselionya atau dislokasinya, ya, maka yang perlu diperhatikan pula adalah tuannya. Karena ginjal itu tuannya tulang. Seharusnya kalau orang dulu nih, orang klasik dulu, maka setelah orang jatuh itu biasanya dikasih bahan obat yang menguatkan tulang. Paling sederhana saya kasih contoh. Ketika ada anak jatuh, itu biasanya minum dulu, dikasih minum. Betul nggak? Karena setidaknya ada 2 manfaat di situ. Menenangkan. Karena panik, traumatik, mengganggu jantung, sehingga jantungnya sejuk, menenangkan. Yang kedua, menenangkan ginjal. Jadi menenangkan jantung, menenangkan ginjal. Dan ditenangkan biar tidak takut. Gitu kan? Kan begitu itu. Ketika seorang kemudian jatuh, juga yang pertama kali ditolongan, cari air, kemudian dikasih minum. Itu pertolongannya untuk 2 organ tadi. Artinya seorang tabib itu hendaknya ketika ada seseorang yang seperti itu, ada kasus seperti itu, maka selain ngurusin daerah yang terkena di lokasinya, maka dikuatkan pula ginjal. Kemudian jantungnya. Menguatkan ginjal, kemudian jantungnya. Ini yang kadang-kadang lalai, maksudnya terlepas dari itu. Nah, maka keluhan yang ibu tadi sebutkan yang masa lalu, karena kejadian itu akan sakitnya itu ketika ginjal dan jantung tidak diperkuat di saat terkena, maka akan terjadi di kemudian hari, 3 tahun setelahnya, 4 tahun, 5 tahun, tergantung pertahanan tubuh. Ya. Nah, ini sebenarnya yang tadi kita sampaikan, itu mengatasi pegel, nyeri, karena ini juga tonik esensi, tonik energi, tonik rutubah, itu ya. Kalau ibu itu mau ditambah dengan biji wijen, itu juga lebih bagus. Ini boleh kemudian ditambah dengan biji wijen 1 sendok teh, itu juga lebih bagus. Kemudian diminum, lakukan bangun tidur, mau tidur. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya. Baik, jazakallah khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya kita beralih ke pesan singkat kembali dari Pak Catur di Kota Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sisi saya punya keluhan leher kaku, otot besar leher belakang kepala pas di tengah di area batas rambut kayak ditarik. Nggak nyaman, bikin kelayangan. Jamu yang harus saya konsumsi apa sih? Saya sudah konsumsi 1 jari temulawak, tapi masih keluhannya masih tetap.
Kadang juga mata ngerasa nggak nyaman, telapak tangan dan kaki dingin. Sekedar info Sensei, pinggir lidah nampak seperti bekas gigi dan banyak titik-titik di area bekas gigi itu kanan kiri. Syukron. Itu sebenarnya gampang masuk angin, hati limpa tidak harmonis kalau bahasa kami. Hati limpa tidak harmonis dikarenakan angin, tidur kemalaman dan sebagainya. Ini tadi yang bisa konsumsi yang sedang kita bahas. Ya, tadi juga kita sebutkan menajamkan pandangan mata, kemudian juga memperbagus esensi. Ya, kembali di scroll, kemudian bisa menggunakan yang lagi kita bahas, jahe, jeruk, lada dan kopi. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya. Baik, jazakallah khairan Sensei atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali. Ya, dari Ahmad, umur 55 tahun, tidak disebutkan di mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sensei, saya sudah beberapa bulan ini ulu hati saya suka sakit dan sekarang ini semakin sering. Yang saya khawatirkan adanya batu empedu. Yang saya mau tanyakan, herbal apa yang bisa menghancurkan batu empedu tersebut, Sensei? Syukron. Ya. Sebenarnya tadi kopi juga untuk menghancurkan batu empedu ya. Tapi selain kopi tadi juga disebutkan pada penelitian bisa digunakan untuk menghancurkan batu empedu. Ya. Selain itu juga temulawak juga bisa menghancurkan batu empedu. Biasa digunakan untuk menghancurkan batu empedu. Demikian pula dengan kunyit. Itu biasa juga orang-orang klasik sering digunakan untuk menghancurkan batu empedu. Bisa terserah mau menggunakan temulawak, menggunakan kunyit, ya, mau menggunakan temu kunci juga dikenal menghancurkan batu empedu. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya. Baik, jazakallah khairan Sensei atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah, tidak menyebutkan nama dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sensei, saya mudah lelah kalau tidur, jantung berdebar dan sering kendapan, susah BAB dan susah tidur, dan di bawah rusuk saya kadang denyut dan pindah-pindah. Mohon solusinya, Sensei. Tema banget ini ya. Pertanyaan sesuai tema banget. Jadi Bapak yang menanya tadi, ini pertanyaan sesuai tema. Jadi silahkan di scroll kembali, kemudian bisa menggunakan ramuan yang lagi kita sampaikan. Ya, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya. Baik, jazakallah khairan Sensei. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Loli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sensei, sudah beberapa tahun perut saya sering begah dan keras, nafas juga sesak, cemas dan cepat lelah. Ini mohon solusinya, Sensei. Terima kasih. Begah? Lah iyalah juga. Begah dan keras. Nah, ini tadi juga untuk pencernaan, baik perut yang nggak bisa mencerna atau nggak bisa distribusi, kemudian juga lemah, letih, lesu. Ini juga sesuai, pertanyaan ini sesuai dengan tema sekali ya. Silahkan kalau untuk bagaimana caranya itu nanti dari awal lagi ya. Bisa. Dari awal. Ada tulisannya nggak? Ada. Oh ada. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat juga bagi yang lainnya. Selanjutnya. Baik, jazakallah khairan Sensei atas jawabannya, dan itu merupakan pertanyaan terakhir kita. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, silakan Sensei. Ya. Di negeri kita Indonesia yang dulu Nusantara ya, itu sangat luas sekali tentang pembahasan tentang pengobatan. Kita punya budaya pengobatan yang sangat panjang dan beraneka ragam, dari beberapa pendapat, hikmah, beberapa paham ya, beberapa ideologi, berbagai macam paham dari dulu, dari zaman sebelum Masehi sampai hari ini. Ya. Semenjak datangnya Islam, itu pun memberikan pengaruh besar terhadap obat-obatan. Ya, jadi tidak cuman kalau kita pernah mengenal musim atau ilmu klimatologi berdasarkan pemahaman dari lama, itu sebelum datangnya Islam ke Indonesia, pemahaman lama sebelum datangnya Islam di Indonesia. Ketika Islam datang di Indonesia juga membahas tentang musim. Banyak sekali ulama-ulama Indonesia yang
kemudian membahas tentang musim, melihat dari sisi hilal bulan, kemudian bagaimana kondisinya dalam buku-buku astronomi, buku-buku falak. Astronomi digunakan untuk medis Melayu, ya. Itu banyak dijelaskan oleh para ulama negeri kita Indonesia dari abad 17, abad 16, abad 17 sampai abad 18, bahkan sampai abad 20. Banyak ulama-ulama yang kemudian menyebutkan hal tersebut. Artinya di sini sebenarnya pengobatan yang dibentuk menjadi budaya itu sudah sejak lama, baik secara naskah itu, kakawin, atau naskah-naskah yang masih berupa lontar. Ya, kalau kita perhatikan, kebetulan saya juga mengumpulkan, itu banyak sekali. Atau bagi para ahli arkeologi, yang kemudian juga ahli bahasanya, ahli filologinya, juga banyak membaca di para ahli arkeologi, banyak peninggalan sejarah yang di situ menggambarkan dan menyebutkan tentang pengobatan klasik yang murni tanpa perdukunan dan sebagainya. Yeah. Itu banyak sekali. Makanya ketika UNESCO kemudian menetapkan jamu menjadi budaya warisan bangsa atau warisan bangsa tak benda, itu memang bagus sekali ketika tukang jamu itu masuknya ke budaya. Itu tepat sekali karena itu sudah membudaya dari zaman dulu. Soalnya gini, kalau sampai hari ini saya tidak menulis secara rinci sejarah pengobatan di Indonesia karena bingung. Kenapa? Bukan bingung sejarahnya nggak tahu, tetapi mau dimasukkan kemana? Karena setiap masuk ke lembaga yang berbeda, sejarahnya berbeda. Contoh misalkan, dulu saya dapat sertifikasi dari pendidikan yang prakteknya dikelola oleh Kementerian Kesehatan. Yeah. Maka sejarahnya harusnya berkaitan dengan kesehatan. Berarti awal mula sejarahnya yang harus dibikin adalah lompatan dari Hippocrates sampai herbal abad 17 di zaman Rumpius itu. Karena penelitian, saintifikasi. Undang-undang yang dipakai pun Permenkes 003 tahun 2010 tentang saintifikasi jamu. Tapi kalau bicara jamu itu masuk ke ranah budaya, maka kita akan berbicara dari abad sebelum Masehi. Kita akan berbicara dari abad sebelum Masehi sampai ke paling muda abad-abad start mulainya itu ya abad 6. Abad Sriwijaya, abad Mataram kuno gitu ya. Sampai kemudian masuknya Islam di Indonesia. Itu lebih seru. Sampai kemudian Islam di Jawa. Naskah-naskah apa saja yang digunakan berdasarkan naskah lama, lontar ataupun peninggalan. Gitu ya. Itulah sebabnya karena belum ada ketetapan yang tetap masuk kemana. Nah, kita bukan cari aman, tetapi memang berbicara sesuai dengan porsinya. Ketika kita berbicara, saya bicara tentang musim, sesuai dengan budaya masyarakat zaman dahulu. Kita bicara tentang rimpang, kita bicara tentang rempah-rempah, sesuai masyarakat zaman dahulu. Dan faktanya juga demikian. Orang Eropa datang ke sini cuma mau minta jahe, cengkeh, dan lain-lainnya. Dan kawan-kawannya jahe kan, jahe doang nggak apa-apa. Ternyata ada kawannya juga, kawannya jahe, kawannya. Ini juga membuktikan kalau ada pertanyaan besar yang belum terjawab. Yang konon kabarnya jahe berasal dari negara A. Loh, kenapa Eropa nyarinya ke sini? Gitu kan? Betul. Cengkeh berasal dari negara B. Kenapa Eropa nyarinya ke sini? Pala, lada, iya kan? Iya. Dan rempah-rempah lainnya yang katanya berasal dari Eropa lah, Amerika lah, Meksiko lah, India lah, Yunan lah. Loh, kok nyarinya ke sini? Asalnya dari sana kok nyarinya sini. Indonesia itu baru ada tahun 1400. Loh, kok bisa begitu kalau baru ada? Inilah yang kadang-kadang kalau bicara kalau bicara secara saintifikasi oke. Karena Indonesia belum diadakan penelitian sains di tahun-tahun awal ya. Setelah Eropa, setuju. Tapi bahannya sudah ada di sini. Itu tentunya semenjak sebelum Masehi. Kalau ada, kenapa di sana sekarang nggak ada, di sini masih ada kan? Itu yang PR juga. Makanya saya lebih
senang ketika makanya acara ini selalu memberikan citra budaya atau nilai budaya di sini di sisinya sesuai dengan keputusan pemerintah tahun 2023 yang diajukan ke UNESCO. Jamu menjadi budaya warisan tak benda. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Tentunya sakit dan sembuh ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya akhiri bila taufiq dan alhamdulillah alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum kepada guru kita Sensei Abu Muhammad Faris Al-Gianji hafizahullah atas ilmu yang sangat bermanfaat. Demikian ikhwati Islam wa jazakumullah program Dapur Sehat Roja meracik makanan zat menjadi sehat. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan dapat kita fahami dengan baik dan benar. Dan bagi Anda yang diuji sakit oleh Allah, tetaplah bersabar, berikhtiar dan berdoa karena kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Kami yang bertugas pamit undur diri, mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM.